Roti panggang dengan warna coklat sempurna, jus kelp yang berkilau. Ini untukku. Oh, itu pasti segi 4 simetris. Kau punya kosakata yang hebat. Aku tahu, benar sekali. Ku bilang pergi dari sini. Baiklah. Tunggu, aku pikir kau si spons kuning. Bukan. Aku hanya ingin memberikan surat ini. Astaga, itu indah sekali. Anda diundang ke acara yang paling artistik, paling keren, dan paling hebat di musim ini. Pembukaan Galeria Dipteria. Oh, aku pernah mendengarnya. Pameran seni bikini bottom yang paling eksklusif. Undangan ini memberi hak masuk kepada Squidward Tentacle. Squidward Tentacle. Berdasarkan cuplikan film SpongeBob di awal video, kamu harusnya udah tahu dong video kali ini kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas tentang apa itu surat pribadi. Berawal dari pengertian, surat pribadi merupakan salah satu jenis surat yang sifatnya pribadi, ditunjukkan kepada seseorang dengan tujuan tertentu, serta menggunakan bahasa yang tidak baku dalam penulisannya. Surat pribadi sebenarnya memiliki peraturan yang lebih bebas dari surat dinas, dan surat ini sering kali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian, jenis surat pribadi yang sering kita temukan, yang pertama ada surat pribadi kekeluargaan, yakni surat yang bersifat kekeluargaan, biasanya ditunjukkan untuk seorang teman, sahabat, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan pun tidak baku dan biasanya ditulis dengan tangan. Kemudian, jenis yang kedua adalah surat pribadi setengah resmi. Surat ini biasanya ditunjukkan untuk keperluan organisasi atau suatu kelembagaan. Bahasa yang digunakan pun berbeda. Surat setengah resmi menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan. Contohnya, surat permohonan cuti, surat lamaran pekerjaan, atau surat sakit yang biasa kamu berikan untuk guru. Kemudian kita akan membedah unsur-unsur pada surat pribadi. Yang pertama ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya ditulis di kanan atas. Kemudian ada nama penerima dan tempat penerima itu tinggal. Biasanya ditulis sebelum salam pembuka. Unsur yang ketiga adalah salam pembuka. Biasanya dalam surat pribadi itu, salam pembuka yang digunakan cenderung bersifat santai gitu, biasanya salam kangen, salam sayang. Kemudian ada paragraf pembuka. Yang selanjutnya adalah isi surat. Ini bagian paling penting dari unsur surat pribadi. Kenapa? Karena dalam isi surat kita akan menjelaskan maksud dan tujuan ditulisnya surat tersebut. Yang selanjutnya adalah kalimat penutup. Biasanya berisi mengenai harapan pengirim untuk menunggu balasan dari penerima. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan tanda tangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebahasaan dalam surat pribadi. Yang pertama, kata sapaan bersifat pribadi, menggunakan kata atau frasa yang bersifat emotif atau ekspresif. Apa yang dimaksud dengan ekspresif? Yaitu penggunaan kata atau frasa yang menunjukkan emosi positif dari pengirim surat kepada penerima. Bisa dengan menunjukkan emosi antusias. Contohnya, aku tidak sabar dengan hari itu. Aku sangat senang dengan hadiahmu. Nah, itu salah satu contoh frasa atau kalimat ekspresif.
Kemudian ada kata, frasa, atau kalimat yang bersifat emotif, yaitu bermakna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Namun, ini dapat menimbulkan emosi positif yang dirasakan oleh si penerima surat. Misalnya, wajahmu bersinar bagai rembulan. Secara tidak langsung kita mengatakan bahwa wajahnya itu sangat cantik, sangat bercahaya seperti rembulan. Itu otomatis akan menimbulkan emosi positif atau rasa senang ketika kata tersebut sampai kepada si penerima. Bahasa tidak formal tetapi santun. Dalam menulis surat pribadi, kita memang dibebaskan untuk menggunakan bahasa sehari-hari, tapi itu tidak terlepas dari sopan santun. Pernahkah kamu mendengar bahwa kita harus membudayakan ucapan tolong, terima kasih, dan maaf? Nah, gunakanlah itu dalam penulisan surat pribadi agar bahasamu tidak formal tetapi tetap santun. Selanjutnya, dalam menulis surat pribadi, kita tentu harus memilih bahasa yang sesuai dengan penerima. Berbeda kan ketika kamu menulis surat pribadi untuk teman dengan untuk guru atau untuk orang tua. Nah, itulah yang dimaksud dengan pilihan ragam bahasa yang berbeda. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan penerima suratmu. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Surat pribadi sebenarnya bisa dikatakan seperti kita sedang mengobrol dengan teman atau dengan siapapun yang menjadi penerima surat tersebut, hanya bentuknya dalam tulisan. Nah, oleh karena itu, bahasa yang digunakan pun sangat komunikatif seperti orang bercakap sehari-hari. Yang terakhir, ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Kita sering menemukan pronomina di dalam surat pribadi. Yang pertama, ada pronomina persona, yaitu kata ganti yang menunjukkan orang. Contohnya seperti aku, kamu, dia, kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pronomina petunjuk, yaitu kata ganti yang menunjukkan kata tunjuk seperti ini, itu. Dan yang ketiga, ada pronomina penanya, yaitu kata ganti yang menunjukkan kata tanya seperti siapakah ini, atau di manakah tempat ini, dan lain sebagainya. Begitulah unsur-unsur dan kebahasaan yang terkandung dalam surat pribadi. Terima kasih sudah menonton.